Eh, yang pertama, seperti yang disampaikan saya pada waktu RDPU, bahwa sebetulnya untuk pemerintahan khusus ini ada dua pilihan. Pilihan pertama, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 yang biasa kita lakukan, yaitu yang dalam bentuk provinsi seperti DKI, Aceh, Jogja, dan juga Papua. Nah, konsekuensi kalau mengikuti dengan bentuk provinsi dan sebagainya, maka tentu untuk RUU IKN ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan untuk provinsi. Pintu yang kedua, Bapak dan Ibu, atau pilihan yang kedua adalah pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Nah, pasal ini memang belum pernah dimanfaatkan untuk membentuk daerah-daerah khusus. Baru di RUU IKN inilah kita menggunakan dasar hukum pasal 18 ayat 1, sehingga diskusinya cukup panjang dan cukup menarik. Bapak dan Ibu, saya kira memang bentuk khusus dalam pemerintahan yang baru nanti berdasarkan pada pengalaman yang terjadi mengacu pada DKI Jakarta, maka pilihannya memilih pada alternatif yang kedua dengan menggunakan pasal 18B ayat 1. Pasal 18B ayat 1 ini menentukan secara khusus, Bapak dan Ibu, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Secara tegas pasal ini memang tidak menentukan bentuknya, apakah provinsi atau bentuk yang lain. Juga pasal ini menentukan yang bagian belakang itu diatur dengan undang-undang. Ini yang saya kira menjadi kunci bagi kita semua untuk menentukan apakah yang kita pilih berdasarkan pasal 18B ayat 1 itu tepat atau tidak. Nah, memang yang selama ini berjalan, Bapak dan Ibu, selalu mendasarkan pada pasal 18. Nah, dengan mendasarkan pada pasal 18B ini, ada yang berpendapat bahwa pasal 18 dan pasal 18B itu merupakan hal yang tidak saling berhubungan. Artinya daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang dimaksud dalam pasal 18B itu tidak selalu dalam bentuk provinsi, tetapi boleh dalam bentuk lain asal diatur dengan undang-undang. Kuncinya di situ, Bapak dan Ibu. Nah, pendapat ini diperkuat oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 11/PUU angka 6 Romawi tahun 2008 tentang pengujian atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertimbangan putusannya, MK berpandangan bahwa pasal 18B termasuk pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 bukan merupakan pengecualian dari pasal 18. Artinya, norma yang diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45
bersifat independen dan tidak berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Dengan demikian, pengaturan suatu daerah khusus dalam undang-undang yang mendasarkan pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 tidak perlu terkait dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Kemudian juga ada putusan MK yang lain, yaitu perkara nomor 81 garis miring PUU 8 Romawi 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2008. MK berpandangan bahwa suatu daerah sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya NKRI. Sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik, yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Nah, di sini saya berpendapat bahwa kalau memang disepakati karena ini termasuk kenyataan dan kebutuhan politik, ini sangat pas. Dan dengan mendasarkan pada pertimbangan MK di atas, tadi saya menyambut bahwa RUU IKN ini dengan mendasarkan pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 tidak ada masalah hukumnya. Sudah pas, sudah sesuai. Karena MK juga sudah menyatakan pertimbangannya. Kalau nanti katakan digugat lagi ke MK, terus MK memutuskan lain, ini menjadi masalah juga. Karena MK sudah memberikan pertimbangan bahwa pasal 18B ayat 1 itu bisa digunakan untuk melahirkan daerah khusus yang di luar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI 45. Jadi memang selama ini Bapak dan Ibu yang biasa digunakan pasal 18, sedangkan pasal 18B ini mungkin baru pertama digunakan dalam rangka membentuk RUU IKN ini. Jadi kalau ditanyakan dasar hukumnya, saya berpendapat pasal 18B ayat 1 sudah sesuai, kemudian ditambah dengan putusan MK yang memperkuat posisi pasal 18B ayat 1 tadi. Demikian Pak Menteri, Bapak dan Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan dasar hukum pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.